Halo, selamat siang Coach Robi. Halo Miss Ajeng. Wah, selamat datang nih, selamat siang semuanya ya. Hari ini kita akan berkumpul bersama sekaligus membahas sesuatu yang sangat seru sekali tentunya ya. Dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya yang sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu persiapkan diri Anda untuk belajar ya. Oke, inilah narasumber kita yang kita tunggu hari ini. Icebreaker nomor 2 Indonesia, Coach Fuad Ahmad Basir. Hei, kabar Coach? Oh, mantap. Kedengaran bro? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak bro? Wah, kayaknya sinyalnya terganggu nih, Coach. Nggak apa-apa. Suara jelas nggak suara? Suara. Halo? Putus-putus, Coach. Oke, sebentar. Kedengeran nggak sekarang? Dengeran. Oke deh. Suara saya jelas? Apa kabar, Coach? Suara saya jelas? Suara saya jelas? Pelan sih sedikit. Jelas tapi pelan. Oke, Kecil. kalau ini cukup terdengar? Cukup. Oke, apa kabar nih Coach? Luar biasa sekali hari ini. Kedengaran Coach? Dengar. Putus-putus saya sih buffering. Oh, oke. Ini cukup jelas? Clear. Clear ya. Selamat datang saya ucapkan kepada Coach Fuad nih. Thank you banget nih. Luar biasa, saya juga terima kasih nih. Dan beliau sangat padat sekali. Saya perhatiin sudah diundang untuk ngisi ke guru-guru seputar tentang dunia pengajaran. Belum lagi ada undang bintang tamu di IG Live untuk memberikan kisah inspiratif ya. Dan saya sangat kagum, saya sangat salut sekali di mana di bulan suci Ramadan ini Coach Ahmad Fuad Basir selalu berbagi ilmu untuk kita semua. Dan hari ini spesial banget kita bisa menghadirkan beliau untuk sharing bersama kita dengan sebuah tema yang sangat menarik, impactful ice breaking. Ya, boleh kita tepuk tangan Coach Fuad. Kalau boleh tahu nih, ya. Coach, gimana? Saya sangat penasaran sekali nih, Coach Fuad ya. Karena ada sesuatu yang sangat menarik sekali yang menjadi misteri dan ingin saya ungkap hari ini. Iya, karena ini benar-benar penasaran bagi saya ya. Mengapa Coach Fuad bangga memakai title Icebreaker nomor 2 Indonesia? Padahal kalau kita menjadi yang kedua, orang selalu menganggap dalam tanda kutip mungkin dipandang sebelah mata, mungkin kita sendiri pun berkecil hati. Tapi Coach Fuad dengan bangga Icebreaker nomor 2 Indonesia. Dan saya sangat kagum, saya sangat appreciate banget ya. Dan hari ini saya langsung bisa dengar ya, karena saya juga penasaran dan menjadi misteri bagi saya. Mengapa Coach Fuad bangga dengan title itu? Silakan Coach Fuad untuk sharing. Thank you. Ya, terima kasih Coach Ferdi. Yang sebenarnya saya senang sekali bisa diundang langsung sama Coach Ferdi, karena sebelumnya kita belum pernah kenal ya Coach. Luar biasa. Kita belum pernah kenal, belum pernah ketemu, tapi saya selalu yakin kalau orang satu frekuensi, pasti dia akan jumpa nanti. Oh iya, pertanyaan Coach Ferdi sebenarnya itu udah pertanyaan keberapa kalau orang ketemu sama saya, pasti orang nanya begitu. Dan disitulah letak kesenangan saya. Ditanya orang.
Jadi gini coach, ini true story. Saya ngambil icebreaker nomor 2, salah satu inspirasinya dari Coach Ferdi KW. Wah. Karena Coach Ferdi KW nomor 1. Jadi saya kalau ditanya sama orang, kenapa sih nomor 2? Saya selalu jawab, karena nomor 1-nya Anda. Gitu Coach. Dan itu ternyata jawaban seperti itu hal yang simple tapi cukup membahagiakan orang tersebut. Akhirnya dia punya antusias, semangat. Wah iya ya, berarti saya harus bercita-cita nomor 1. Gitu. Itu alasan pertama sih. Yang kedua, ini sebenarnya strategi aja coach, supaya lebih mudah dikenal sama orang. Gitu. Karena saya punya pemahaman terbalik dengan Coach Ferdi mungkin yang tadi mengatakan, kenapa nggak nomor 1? Kalau nomor 1 kan pasti dia yang lebih unggul. Kalau nomor 2 kan nanti dia, wah tidak terlalu hebat karena masih nomor 2. Ternyata pandangan seperti itu saya tidak pernah jumpai di lapangan. Saya malah berstrateginya begini Coach. Ini sih pendapat saya pribadi ya. Saya punya strategi di saat semua orang bersinar dengan warna yang sama, kan? Maksudnya saat semua orang bersinar di warna sama itu maksudnya gini. Kalau kita searching trainer, motivator dan lain-lain, semuanya kan nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1. Bener gak Coach? Betul, betul. Kayak guru saya Pak Andre Wongso kan nomor 1. Ya. Kemarin juga Bang Robi Habibie nomor 1. Saya juga. Terus juga Mary Riana nomor 1. Kan? Halo Coach? Ya, betul. Dengar. Terus Coach, dengar. Halo. Jelas. Ya, jelas Coach. Terus jelas. Saya dengar. Jelas. Saya lihat tayangan Coach Ferdinya muter-muter. Oh, jelas kok. Saya dengar. Saya dengar. Dan kok. suara coachnya kecil. Saya dengerin. Kedengeran. Tapi di tampilan saya lancar, Coach. Di tampilan Coach saya lancar. Terus aja Coach, lancar kok, lancar. Halo? Coach Fuadnya lancar. Halo? Coach Fuadnya lancar. Fuadnya lancar. Terus aja, terus. Oh iya. Jadi di saat, itulah maksud saya, di saat semua orang nomor 1, itu menurut saya, pendapat saya adalah ketika semua orang bersinar dengan warna yang sama. Jadi saya analoginya gini Coach. Di saat semua lampu, ada puluhan atau ratusan lampu bersinar warna putih, maka kalau saya ikut warna putih, mau nggak mau saya putihnya harus putih terang benderang banget baru terlihat. Bener gak Coach? Betul. Akhirnya saya punya strategi, daripada saya harus berjuang terang benderang banget, saya punya, bagi saya ini strategi hemat saya lah yang cukup efektif, ya kan? Di saat semua bersinar warna putih, saya cukup warna hijau aja sendirian, redup lagi, gitu kan? Tapi itu akan menjadi pembeda tersendiri dan dilihat orang, gitu sih Coach. Dan akhirnya ngefek, lebih efektif. Bener nggak ya? Luar biasa. Appreciate. Ini terdengar Coach suara saya? Terdengar? Terdengar, tapi kecil sih. Wah. Jujur, inspirasinya sangat keren dan saya mendapatkan jawaban yang spektakuler. Sangat inspiratif. Dimana untuk menjadi yang kedua, itu tergantung bagaimana mindset Anda. Pola pikir Anda. Kalau Anda menganggapnya di nomor 2 kan, maka Anda akan menjadi nomor 2. Tetapi kalau Anda menganggap meskipun nomor 2,
tetapi Anda tetap memberikan yang terbaik, Anda akan tetap bersinar. Tepuk tangan dulu dong. Keren, 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 keren. Berikutnya nih Coach ya. Saya lihat Coach sering sekali bawain motivasi, kemudian training ya untuk pengajaran ataupun outbound ya. Kedengaran Coach? Terdengar? Kedengaran tapi putus-putus. Oke. Nah, lanjut. Apa pengalaman yang paling berkesan ketika Coach membawakan ice breaking? Jadi mungkin pengalaman apa yang paling berkesan yang mungkin bisa share kepada kita, kejadiannya seperti apa, dengan adanya Coach berikan ice breaking, jadinya seperti apa? Silakan Coach. Halo. Ya, halo. Ya, terdengar, terdengar. Halo, kedengaran Coach soalnya? Putus-putus lagi, hore. Apa pengalaman Coach dalam membawakan ice breaking? Yang paling berkesan dalam membawakan ice breaking, yang paling berkesan? Ya. Kedengaran Coach? Halo. Apa? Halo, tes. Halo, kedengaran? Halo? Kedengaran Coach? Jelas nggak? Jelas nggak Coach? Nah, baru jelas lagi nih. Oke. Jadi pengalaman yang paling berkesan ya Coach? Ya. Nah, dalam membawakan ice breaking. Ya. Jadi gini, pengalaman paling berkesan ini, saya juga sebenarnya kaget juga nih, Coach Ferdi ngasih judul Impactful Ice Breaking. Karena disinilah sebenarnya yang saya pengen banyak jabarin tentang Impactful Ice Breaking itu. Referensinya dari pengalaman pribadi. Ya. Jadi saya saya mengkreasi suatu game atau ice breaking, salah satu produk materi lah. Jadi kalau saya diundang di solid team atau leadership di salah satu perusahaan atau kantor yang beberapa orang terkumpul. Nah, pola ini yang udah saya langsung pakai karena kenapa? Berawal dari pengalaman yang luar biasa ini. Jadi saya pernah mainin satu, materinya cuma itu aja Coach. Waktu itu ngisi training di salah satu ya terus Coach. Aman ya, nggak? Terus kedengaran. Dengar. Terus aja. Jadi saya suruh buat ada motivasi SDM di kantor mereka, itu kisaran audiensnya 30 orang lah. 30 orang. Harapan mereka mendapatkan suatu motivasi, tapi saya mengemasnya dengan cara berbeda. Saya akan adakan satu permainan, yang permainan itu dimainkan selama 4 jam. Wow, 4 jam. Terus? Halo? Ya, terus kedengaran Coach. Lanjut. Terdengar. Terdengar Coach. Terdengar. Putus Coach. Terdengar. Tapi lanjut kalau aja. Saya lanjut terdengar ya? Normal. Terdengar. Ya, terus Coach, terus. Terus Coach. Ya. Jadi saya punya pengalaman tadi Coach. Ada satu ice breaking atau game training itu 4 jam. Satu aja. Jadi nggak ada materi-materi teoritis yang saya sampaikan. Tapi ketika permainan ini kelar 4 jam, disitulah klien saya merasa puas semuanya. Merasakan efek dari experiential learning yang baru dia sampaikan.
tersebut, Coach. Mantap. Mainnya main apa, Coach? Main apa? Main apa, Coach? Kurang lebih gambarannya. Jadi, kalau saya sih kasih nama. Jadi kayaknya permainan game ini saya copot, game ini saya comot, game ini saya comot. Akhirnya saya kasih nama sendiri, namanya Magic Words. Yang kita tahu kan ada 3 kata yang luar biasa ya kan. Yang pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf, dan yang ketiga adalah minta tolong. Jadi jangan menyuruh tapi meminta tolong. Dari hal yang simpel ini saya kemas jadi suatu pembelajaran game kantor-kantor buat solid team sih sebenarnya. Nah, jadi itu saya paduin mereka main melingkar. Mereka melingkar, sederhana. Saya kasih challenge ke mereka target bertu sampai 160. Dari angka 1 sampai 160. Di mana challenge-nya itu di setiap angka yang ada 2579, dia tidak boleh berucap, tapi bolehnya loncil bertepuk. Jadi misalnya 1, 3, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, setiap ada hitungan yang salah, diulangi lagi dari angka 1. Jadi walaupun sudah mencapai angka 159 tapi salah, angka 1. Gitu, Coach. Dan di situ saya baru menyampaikan treatment, mohon maaf, saya telah merugikan Anda semua karena kesalahan saya, dan lain-lain. Dan yang paling spektakulernya nih, Coach, di setiap saya ngisi dengan metode tersebut, permainan itu terasa awalnya di 1 jam pertama atau 2 jam pertama, itu mereka ketawa-ketawa cengengesan. Satu kantor. Tapi ketika menjelang sudah masuk 3 jam, sudah lelah, dan sudah 3 jam, itu endingnya mereka semuanya nangis. Karena meremehkan suatu hal yang sederhana, tapi ternyata itu di situ sih sebenarnya yang ternyata ada loh permainan yang punya ice breaking, yang punya impactful buat. Ya, kedengaran, Coach, kedengaran. Misal ini, Coach. Tapi Coach, misal kedengaran, Coach? Nggak kedengaran. Ini kedengaran? Kedengaran, Coach? Ini jelas? Jelas, Coach? Kedengaran? Halo, Coach. Ini terdengar? Apa saya keluar tulisan dulu baru masuk? Bagaimana? Nah, coba ya. Tulisan terbaca, saya ketik ya. Saya tulis. Tulisan terbaca? Saya tanya di tulisan ya. Saya tanya di tulisan ya. Tulisan terbaca nggak, Coach? Keluar ya. Ya. Kalau mereka tidak berhasil, apa yang akan Coach lakukan? Saya nggak bisa dengar suara Coach. Teman-teman bisa dengar suara saya nggak? Boleh kasih komen, teman-teman? Suara saya terdengar nggak? Boleh ketik komen, teman-teman? Suara saya terdengar nggak? Halo, teman-teman? Boleh tolong bantu? Apakah suara saya terdengar? Teman-teman? Suara saya apakah terdengar? Boleh tolong dibantu, teman-teman? Bikin komen. Suara saya terdengar?
Kalau terdengar boleh tolong dibantu? Terdengar gitu. Apa kuatnya lagi gangguan sinyal ya? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Kebetulan Coach Fuadnya lagi gangguan sinyal ya. Jadi menarik sekali. Jadi kurang lebih yang disampaikan Coach Fuad tadi adalah beliau memainkan sebuah game di mana hanya berhitung dari 1 sampai 160. Di mana aturannya adalah kelipatan 257, maka dia harus tepuk tangan yang ada angka 257. Nah, tapi kalau tiba-tiba mereka salah, itu harus ulang lagi dari awal. Wah, ini terdengar? Terdengar, Coach? Lebih jelas? Lebih jelas, Coach? Lebih jelas? Aman, Coach? Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Sambil dengar ya. Jadi, yang penasaran adalah, oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi yang saya penasaran dari Coach Fuad adalah bagaimana kalau 4 jam ini tidak selesai-selesai mereka berhitung. Apa yang akan dilakukan oleh seorang icebreaker ya, kalau tiba-tiba timnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Ya, ini kebetulan Coach Fuad lagi di tempat yang mungkin sinyalnya agak sedikit terganggu, jadi kita mohon sabar menunggu, kita tetap berikan yang terbaik ya. Dan sesaat lagi tentunya Coach Fuad akan bergabung dengan kita. Sambil nunggu, siapkan pertanyaan Anda seputar tema hari ini, impactful icebreaker ya. Jadi Anda boleh bertanya seputar pengalaman ataupun keluh kesah Anda dalam dunia icebreaker ya. Silakan Anda tulis ya yang ingin Anda share. Masuk, Coach. Coach, kedengaran? Ini enak? Jelas? Jelas? Suara saya? Suara saya jelas? Suara saya jelas? Sama Terdengar? seperti tadi, putus-putus masih. Putus-putus. Tulisan Padahal terbaca? Tulisan? 4G. Full. Tulisan terbaca? Tulisan terbaca? Tulisan terbaca? Tulisan terbaca? Oke. Apa yang terjadi kalau seandainya peserta tersebut tidak mampu menyelesaikan misinya? Halo, terdengar, Coach? Halo? Halo, Coach? Ya, Coach. Ya, soalnya terbaca. Apa yang terjadi kalau seandainya peserta tidak mampu menyelesaikan misinya? Tantangan tadi. Halo. Baca soalnya aja, Coach. Baca soal, Coach. Soal yang saya ketik. Saya Baca soalnya, nggak bisa Coach. dengar suara Coach Ferdi. Baca soal. Baca soal. Ketik soal. Soal. Baca soal, Coach. Halo, terdengar, Coach? Nah, baru lancar nih. Nah, oke. Soalnya bisa dibaca, Coach? Soalnya? Aduh. Apa yang terjadi kalau seandainya peserta tidak mampu menyelesaikan misinya? Baca soalnya, Coach. Baca soal. Baca soal. Apa tuh? Soalnya mana? Soal. Ketikan chat di Instagram. Kolom komentar, Coach. Nggak ada, karena saya baru masuk kan, jadi kolom komentarnya terputus. Oh, oke. Saya ulang ya. Oke, udah connect nih. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya peserta tidak mampu menyelesaikan misinya?
Wah. ketika bermain game tadi? Ya. Jadi sebagai seorang yang leading atau seorang trainer icebreaker-nya, kewajiban dia adalah memotivasi tim tersebut harus tercapai dengan berbagai strategi. Strateginya, hitungannya saya kasih mundur. Yang tadinya targetnya 160, saya jadiin 130. Belum selesai juga, saya jadiin 100. Biasanya sampai 100 aja sih saya mentok situ. Kasih kompensasinya. Karena sudah dikasih kemudahan. Tapi saya, mereka wajib tercapai. Karena disitulah letak impact-nya kita rasakan. Oh ternyata menyelesaikan target secara bersama-sama kebahagiaannya seperti ini loh, Coach. Jadi jangan sampai endingnya mereka merasakan kegagalan bersama. Tapi harus kita ciptakan keberhasilan yang bersama. Seperti itu sih, Coach. Karena mereka akan merasakan langsung. Beda orang yang mengetahui sama merasakan langsung ya, Coach. Biasanya mereka lebih tergerak dan termotivasi. Oke, berikutnya Coach, soal berikutnya. Kalau selesainya lebih cepat dari waktu yang ditentukan, apa yang akan Coach lakukan? Diberi waktu 4 jam, selesainya 1 jam. 3 jamnya seperti apa? Sebenarnya awalnya saya nggak nargetin waktu 4 jam. Saya challenge-nya adalah selesaikan secepat mungkin. Tapi udah berapa puluh saya mainin, paling cepat 2 jam, Coach. Gitu. 2 jam ya? Iya, itu pun udah saya motivasi dulu, motivasi. Karena banyak juga mereka nyerah gitu kan. Nah, disitulah tugas kita buat memotivasi mereka, kan tugas kita motivasi mereka. Gitu. Baru setelah gamenya selesai, kita bedah. Apa sih? Nah, yang bedah pun bukan saya. Karena mereka sudah mendapatkan impact-nya, dampaknya, saya selalu meliding apa yang Anda rasa dalam hati Anda. Biasanya yang diucapin, ya itu tadi value-value-nya. Yang sangat persis dengan isi materi yang mau kita sampaikan. Jadi tanpa kita harus nyampein materi, mereka udah dapetin duluan gitu loh, Coach. Luar biasa. Kalau boleh, coba Coach lihat pertanyaan berikutnya. Lihat pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya dari saya. Gimana, Coach? Ketika berhitung, apakah... Lihat soal. Apakah games tersebut peserta boleh membantu temannya atau harus menghitung pribadi? Di saat bermain, mereka harus menghitung pribadi dan tidak boleh ada kasih kode-kode untuk membantu temannya. Tapi ketika bermain sudah berjalan sekitar 30 menit, di situ saya biasanya selalu stop, briefing dulu, bermusyawarah dulu mereka, atur strategi. Saya kasih waktu biasanya 5 menit sambil mereka istirahat. Mereka akhirnya di situ sebenarnya letak poinnya. Kepedulian antar sesama terbangun, saling ngasih saran, tidak lagi melihat jenjang karir, lu siapa, semuanya akhirnya menjadi pendengar saran yang baik. Baru ketika mereka sudah selesai briefing, siap atur strategi, dimulai lagi. Begitu, dan sampai